Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian semuanya sehat selalu dan nggak ada sakit hati di sini ya. Jadi untuk pembacaan kali ini adalah sifatnya general. Memang selalu general ya teman-teman, karena aku topik apel kalian nggak suka. Dan di sini konflik batin ketika seseorang ya ini tidak mengatakan sejujurnya sama kamu. Jadi kita harus tahu konflik batin itu apa ya. Ketika ada seseorang di sini, seseorang yang akan aku lihat di sini tidak mengatakan kejujurannya padamu. Kita lihat dulu di sini. Dan alasan dia tidak ngomong jujur itu apa? Siapakah orangnya yang tidak jujur sama kamu, yang tidak mengungkapkan perasaan sesungguhnya? Kita lihat di sini ya. Oke. Aku melihat seseorang di sini yang selalu was-was ya. Selalu was-was untuk dimintai apa ya teman-teman. Aku ngeliatnya sih kayak seseorang yang was-was akan satu hal, yang sedang mengalami kegagalan dan orangnya itu divine-nya feminin ya. Mungkin dia adalah orang yang lembut, penuh dengan kekhawatiran. Orangnya itu kayak dikit-dikit curigaan ya kalau nggak terima kabar dari kamu, atau bahkan ini energi kamu ke dia ya, energi dimana kamu kadang-kadang juga curiga sama dia kalau dia itu kayak ngecewain kamu gitu. Kita lihat lagi energinya di sini. Oke, ada tindakan yang berulang-ulang. Aku ngelihatnya ya, ada energi yang stagnan di sini antara kamu sama dia, dimana hubungan ini atau kamu terhubung dengan seseorang yang kayak nggak sering kasih kabar gitu loh, dan ini ngebuat kamu tuh waspada atau curiga. Jadi dari seseorang yang kayaknya sih ngabarin kamu tuh kayak dikit-dikit gitu loh ya. Tidak harmonis lagi karena komunikasi di antara kalian itu kayak fail gitu loh, aku lihatnya. Kayak fail, terus kayak nggak percaya. Kamu udah pernah menyampaikan sebetulnya, cuman di sini kayak kamu nggak bisa maksa gitu ya. Nggak. Kadang-kadang sih kamu tuh kayak punya keinginan tuh kayak curiga banget sama dia, tapi karena kamu cinta jadi kayak kesannya lemah. Aku lihatnya di sini seperti itu sih. Seseorang yang mungkin nggak ngabarin kamu, ya. Orangnya belakangan cuek, jarang kasih komunikasi yang baik. Aku melihatnya juga di sini divine-nya tuh banyak feminin ya teman-teman. Dia adalah seseorang yang mungkin lebih tua daripada kamu, ada juga yang lebih muda, atau dia lebih tua daripada kamu atau seumuran, tapi pikirannya kayak kekanak-kanakan. Nah, aku ngelihatnya dia ini kayak orang yang ngebuat kamu tuh kayak khawatir terus gitu ya. Sebenarnya dia ini kayak suka hilang-hilangan. Kenapa sih? Sebenarnya maunya apa sih? Jadi kita lihat di sini lebih tepatnya ada apa ya? Kegelisahannya tuh apa? Sampai dia itu tidak bersikap seperti biasa. Kita lihat lagi di sini. Oke. Ada Five of Swords. Aku melihat dia merasa dia butuh healing ya teman-teman. Karena ada kecewa. Aku ngelihatnya ada kekecewaan yang ngebuat dia itu kayak sakit banget, terhianati, atau tidak sesuai dengan ekspektasi ya, terkait dengan emosional atau perasaan. Dia merasa dia harus menyendiri dulu sekarang ya. Dia harus menyendiri.
Kemudian untuk mencari sebuah pencerahan, karena dia juga nggak tahu, dia tuh bingung. Sebenarnya tuh emosi yang dia punya itu tujuannya kemana sih emosinya? Dia sakit karena apa sih? Bisa sembuh gak sih? Nah, kita lihat lagi di sini. Mengenai apa? Empressnya kebalik ya. Berarti dia dalam satu situasi kondisi yang tidak lagi nyaman. Ada pesimis juga di sini, aku lihatnya. Ya, aku ngelihatnya gini teman-teman. Dimana dia merasa gagal, ya. Ada sikap dari orang ini dimana dia ini merasa gagal akan dirinya sendiri. Aku lihatnya begitu. Berarti kalau dia di sini mulai bersikap dingin sama kamu atau tidak ngabarin kamu lama, dikarenakan ada sesuatu yang menurut dia itu gagal. Dan itu sebetulnya dia kayak lagi pengen ketenangan ya. Karena bingung, aku harus berbuat apa? Ada yang merasa stuck di sini. Jadi aku lebih bilang kegelisahan dia. Dia punya personal issue yang aku boleh bilang penyelesaiannya pun dia nggak tahu. Kayak ketika dia mau minta tolong sama seseorang pun rasanya kayak nggak tega gitu. Karena bebannya tuh udah berat banget ya kalau aku lihat. Kita akan lihat lagi di sini. Ada kartu Page of Wands. Kenapa dia susah untuk ngabarin kamu? Dikarenakan dia penuh dengan pikiran negatif. Dia merasa terjebak pada satu situasi yang sebetulnya dia itu karakternya adalah karakter orang yang keras gitu loh. Tetapi sekali gagal akan sesuatu, dia tiba-tiba kayak drop dan nggak pengen terhubung dulu dengan dunia luar ya teman-teman. Orang ini butuh healing ya. Sampai kapan dia seperti ini? Sampai hidupnya normal lagi. Aku lihat sampai dia mencapai apa yang dia inginkan. Masalahnya kan adalah masalah kenyamanan. Karena The Empress-nya terbalik ya. Satu kartu ini terbalik sendiri. Dan ini aku nggak bisa tahu kapan ini terjadi. Tetapi dia selalu punya kesempatan. Dia selalu ada kesempatan kalau tidak diambil sama semesta. Tidak diambil hadiah ini dari semesta untuk dia nggak bakalan ada perubahan. Intinya begitu. Dia pengen ada uang, maka dia harus bekerja lebih keras lagi. Peluangnya ada, cuman kalau dia di sini kayak males-malesan ya bebannya ya nggak akan pernah hilang. Aku merasakan di sini gini ya teman-teman. Concern dari pasangan kamu adalah mengenai kewibawaan, penghasilan, pekerjaan, dan juga masalah kemampuan diri. Dia merasa di sini semuanya tuh udah stuck. Jadi yang kalau kamu lihat dia tadinya adalah seseorang yang apa ya aku bilang berwibawa, percaya diri. Aku melihatnya dia di sini kayak nyalinya ciut gitu. Banyak pressure atau tekanan. Kita akan lihat pressure apa sih yang paling membuat dia ini down atau drop. Tanggapan orang tentang dia. Ya,
tanggapan orang tentang dia. Dia ini kayak ada sikap depresi di mana dia pernah kehilangan seseorang. Bisa jadi sosok yang dia idolakan itu pergi selamanya, bisa orang tua, ya, paman, bibi, keluarga, orang yang dia sayang. Dia merasa kehilangan sehingga di sini ada sisi depresinya, dia merasa tidak sanggup hidup. Dan orang itu melihat dia itu kayak harusnya happy terus nih, tetapi dia sebetulnya ringkih. Dia nggak punya power di sini. Oke, kita lihat di sini ada thinking, ya. Oke. Ada yang kangen sama kamu juga. Tetapi ketika dia kangen sama kamu, dia memikirkan kamu. Di sini aku melihat dia manifestasi, dia gini loh. Ketika dia merasa sendiri, dia ingat sama kamu, tetapi ada perasaan takut juga. Takutnya kamu tuh terlalu berekspekting, terlalu mengharapkan dia menjadi seseorang yang kamu mau. Walaupun intinya dia juga kangen sama kamu. Dia juga pengen menjadi seseorang yang kamu mau di sini, tetapi tidak bisa dibebani banyak dulu, ya, tidak bisa dibebani banyak request dari kamu. Aku lihatnya seperti itu. Jadi, ya, kalau dia banyak diam, berarti intinya ada sesuatu yang dia tidak mampu lakukan. Kita lihat lagi ya, teman-teman di sini. Apalagi kegelisahannya, kita lihat. Ace of Swords. Dia ingin ada satu tindakan, atau ibaratnya saat ini dia tuh kayak ingin menantang dirinya sendiri untuk percaya, ya, mempercayai diri sendiri bahwa aku tuh bisa gitu loh. Aku tuh harusnya bisa. Dan aku lihat di sini memang orangnya itu sudah ada niatan untuk berubah gitu loh, untuk keluar dari situasi ini, situasi yang sebenarnya terkait dengan beberapa kejadian dari masa lalu, traumatik, kehilangan, loss, ya, itu bisa berbentuk apa aja. Tetapi di sini aku melihatnya orang ini masih banyak keraguan, ya teman-teman, masih banyak pemikiran panjang yang sebenarnya kalau kamu bilang nih orang ini agak ribet, tuh, ya. Jadi secara emosional, sikap dan pikiran kadang-kadang kayak tidak bersatu gitu loh. Niatnya ada, tetapi secara emosional dia masih sangat down. Dia pengen cepat recovery, tetapi secara emosi dia itu dia masih down. Jadi masih mau healing, aku lihatnya di sini. Ya, masih banyak yang mau diperbaiki. Kalau kamu tanya berapa lama orang ini akan datang atau dia bisa normal kembali, tergantung dari dia, ya. Di sini kalau dia punya kekuatan kuat dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan, itu bisa ada kemajuan, teman-teman. Tapi kalau misalnya enggak, dia tidak mau bergerak karena emosi dia di sini udah sangat down banget, ya, larut sama kesedihan-kesedihan dari masa lalu, susah untuk maju. Sekarang yang harus kita cari adalah solusinya, ya teman-teman. Kira-kira solusi apa sih yang bisa kamu berikan untuk membantu dia? Kita akan lihat di sini. Apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu tidak lakukan. Ya, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang kamu harus tidak lakukan. Kita mulai dari 5 kartu. Apa yang harus kamu lakukan di sini? Oke, di sini kamu harus lebih agresif sama dia. Ya. Jangan menggunakan kata-kata yang menyinggung. Jangan menggunakan action yang terlalu over action sehingga ngebuat dia itu nggak nyaman.
Jangan paksa dia untuk melakukan suatu pilihan harus hari ini. Oke? Misal kamu janjian sama dia, hari ini kamu datang ya, harus. Jangan, ya. Berikanlah dia perhatian sedikit-sedikit. Kayak kamu bilang, kamu ngomong aja sama aku. Walaupun aku nggak bisa bantu kamu banyak, tapi setidaknya please, kamu ngomong dong. Berikanlah dia waktu untuk menyendiri jika memang itu dibutuhkan, teman-teman. Ya, jangan paksa dia. Misal aku lagi males sekarang, tiba-tiba kau maksa dia, ketemuan yuk, telepon aku yuk. Jangan memaksa untuk sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Karena di sini ada depresi ya, teman-teman. Hati-hati. Ada kartu The Emperor. Cukup untuk mengawasi, berikan dia moral support atau emotional support tanpa menekan, tanpa membuat dia makin gerah sama kamu. Kamu harus pakai taktik, namanya taktik bawah tanah ya. Jadi kamu nggak boleh langsung terang-terangan. Kamu hanya cukup datang ketika dia membutuhkan advice kamu. Jangan pernah ngomel, ngedumel atas advice yang dia nggak mau denger. Kamu menghadapi depresinya dia, teman-teman. Itu dia, ya. Kita lihat lagi di sini. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. King of Roads. Bersikaplah dengan bijak, ya, tidak usah kebanyakan aksi. Jadi maksudnya tidak perlu kayak kamu nyamperin rumahnya dia, nyari dia di mana, itu nggak perlu. Tapi tetap dia dalam list kamu, dalam pengawasan, kayak gitu. Ya. Di sini ada kartu Six of Cups. Ada kartu Eight of Swords. Bisa dibilang di sini, kamu jangan terlalu mengharapkan dia bisa seperti kayak dulu, dikarenakan kondisinya sekarang, ya. Dia itu lagi stuck. Jangan kamu selalu mikirin kamu dulu tuh begini, kamu tuh dulu begitu, kamu kok berbeda banget. Jangan kayak gitu. Karena ini rentan, ya teman-teman, rentan banget. Kamu kasih perhatian yang dia butuhkan. Pelan-pelan, harus sabar, harus mengerti ritme kondisi dia. Karena kenapa? Kalau orang udah masuk ke dalam tahap depresi atau nggak jelas seperti ini, ya, dia bisa berbuat apapun loh. Emosinya itu tidak stabil. Jadi ikutin aja. Dan yang kedua, tidak perlu kayak kamu itu apa ya, terlalu buru-buru untuk memutuskan sesuatu. Misalnya kamu udah bosan sama dia, kamu merasa stuck, udah kamu diemin dulu aja. Jangan kamu terlalu banyak dengerin orang yang intinya nanti bakalan ngerugiin kamu sendiri. Jadi kamu diem aja. Timbang-timbang baik buruknya. Misalnya kalau aku stay nih sama orang ini, gimana? Kalau seandainya aku meninggalkan gimana gitu loh. Jadi harus ada tindak tanduknya ya teman-teman. Harus ada namanya tindakan yang harus kamu pikirkan sebelum memulai sesuatu di sini. Apa yang bisa kamu berikan tapi tidak terlalu mengorbankan diri kamu sendiri. Intinya seperti itu. Karena kadang-kadang orang yang memang ingin sendiri ya, atau tiba-tiba dia berubah, itu kadang-kadang nggak butuh orang untuk nyamperin, tapi dia butuh ketenangan di sini. Kamu lihat aja kondisinya. Kalau misalnya dalam waktu sekitar 6 bulan, ya dia masih seperti ini, berarti dia butuh bantuan profesional, ya. Bantuan yang profesional mungkin tuh bisa ke psikiater atau bisa ke orang yang mengerti kejiwaan lah, seperti itu. Mungkin hipnoterapi. Jadi itu harus ada penyembuhan luka batin. Karena kalau misalnya tidak dibantu, kadang-kadang orang itu bisa jadi makin gila atau energinya makin down. Seperti itu ya. Oke, untuk sesi ini adalah iya atau tidak, ya. Iya atau tidak.
Jika aku punya kartu joker di sini, aku akan pisahkan. Aku akan pakai penanda pria di sini ya. Dan aku akan coba untuk shuffling. Di manakah jokernya berada? Aku akan bagi menjadi 2 bagian. Aku akan coba untuk yang ini dulu ya. Jika jokernya itu dalam hitungan genap berarti iya. Jika kita ketemu joker dalam hitungan ganjil berarti tidak. Kita akan coba ya. Ini dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 itu angka genap, berarti apapun yang kamu cita-citakan di sini ya, itu akan terwujud dan jawabannya iya. Oke, teman-teman, sekian pembacaan dari aku. Sorry kalau agak ribet ya. Tapi adalah teknik baru. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you. Bye-bye.